hati-hati. Nah, makanya sidang seperti kayak gitulah. Akibatnya apa? Kewenangan subjektif daripada JPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya begini, ya. Saya kan pernah bicara bahwa kalau mengajukan pledoi itu adalah yang substantif saja, nggak usah menyimpang daripada arena substansi pledoi. Yang harus dilakukan oleh kuasa hukumnya, makanya kuasa hukumnya koordinasi dengan kliennya. Jangan di dalam pembacaannya itu menyimpang. Ada beberapa hal yang kira-kira menyodok kepada masalah personal. Ini saya katakan berkali-kali. Lo kok kuasa hukum kok membiarkan itu gitu loh, sangat menyedihkan gitu loh. Kemauan siapa ini sekarang? Terus kuasa hukumnya membentengi supaya nih kita itu bisa diringankan dalam pokok permasalahannya, jangan menambah-nambah pokok permasalahan. Ingat loh, 3 kali loh hakim menegur. Yang paling ironisnya bertanya pula ke belakang, gimana kada? Nah, namanya fans buta kayak gitu. Enggak apa-apa ke belakang tuh. Nah, itulah rusak. Nah, kan hakim menilai nanti. Berkali-kali saya katakan, justru kesempatan pledoi ini kau tunjukkan ya akidah hukum yang bisa mengamputasi, bisa mengeliminir penerapan pasal yang diberikan kepada dia. Fokus ke situ gitu loh. Berdebatlah tentang akidah hukum. Keluarkan pasal-pasal yang kau ketahui tentang bagaimana mengamputasi 369 itu, bagaimana mengamputasi daripada 27B atau pasal 45 Undang-Undang ITE, sehingga tidak bisa berbau ke TPPU. Karena tuntutan 11 tahun itu pasti masalah TPPU tuh. Karena kalau pemerasan kan ada maksimalnya nggak sampai segitu. Nah, kenapa sampai terjadi? Ya, jangan tanyakan, berkali-kali saya katakan, di dalam arena sidang berlakulah sopan. Kita boleh keras dengan memberikan argumentasi, tapi argumentasi hukum. Ingat saya waktu sidang, saya kan kencang tuh. Tapi yang saya kencangkan adalah formula hukum, bukan melecehkan orang lain, apalagi melecehkan predikat. Ingat loh, jaksa itu bukan yang berada di pengadilan itu aja. Banyak jaksa di seluruh Indonesia yang merasa tidak terima dengan perilaku itu. Institusi ya, Bang? Institusi loh itu, hati-hati. Nah, makanya sidang seperti kayak gitulah. Akibatnya apa? Kewenangan subjektif daripada JPU dilakukan. Saya yakin ada kewenangan subjektif itu. Apa subjektif ya itu? Di arena persidangan berbelit-belit dan lain sebagainya, tidak menunjukkan etikat baik, membuat gaduh di pengadilan, sehingga permasalahan perjalanan sidang itu tidak berjalan secara komprehensif untuk menampung dan menerima segala apa yang dipertanyakan dan apa yang dijawab. Kesimpulannya ya, suasana sidang jadi gaduh. Kalau bahasanya itu ya content of court, Bang. Oke, Bang, Nasir sudah menjadi gugur sepertinya ya. Artinya karakter dan sikap selama ini yang ditunjukkan itu sangat merugikan diri dia. Nah, juga dengan hakim nanti pasti akan melihat sikap yang pernah dia tunjukkan pada sidang-sidang sebelumnya. Ya, begini saja. Kalau hakim sudah mulai negur-negur, hati-hati. Itu ya pesan saya. Kalau hakim sudah mulai negur-negur, jangan lakukan itu, fokus, bacakan saja, nggak usah ribut. Itu sebenarnya sudah, hakim sudah menunjukkan rasa tidak terima, dongkol, kok kamu kok lari dari substansi. Sebenarnya itu kan bahasanya seperti itu. Padahal saya sudah mengingatkan, tolong pengacara ini mengarahkan klien ini supaya substantif saja kepada formula hukum. Jangan menyimpang-nyimpang kemana-mana. Saya sudah seneng. Waktu dia mau tampil, saya lihat juga tuh pakai hijab kan gitu. Mudah-mudahan reda situasinya. Ya pelaksanaannya ya seperti itulah. Saya sangat menyayangkan peristiwa itu. Akibatnya apa? Kayak si jaksa juga senyum-senyum aja. Tapi kan lihat aja nanti gitu loh. Saya khawatir kalau hakim ya melakukan langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh jaksa. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kliennya ya pada saat dia membacakan pledoinya itu bisa diterima oleh hakim. Tapi yang kalau saya lihat yang dibacakan itu lebih banyak ke arah personal.
tidak kepada substansi. Ini kok gimana sih, saya bingung juga lihat kuasa hukumnya tuh. Bukannya mengupas kepada substansi tapi kepada personal untuk menunjukkan kontradiktif pandangan itu. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan hakim berpandangan lain bisa menjatuhkan vonis yang lebih ringan daripada apa yang disangkakan atau apa yang didakwakan atau apa yang dituntut oleh JPU. Itu kira-kira ya. Satu lagi Bang, dalam pledoi kemarin kan Nikmir juga menyoroti tindakan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh JPU, oleh insan JPU sendiri, namanya Dona. Nah dia merunut bahwa kasus yang pernah ditangani Dona soal terenggiling itu, nah yang artinya hukuman minimumnya seharusnya 3 tahun, tapi JPU memutuskan 1 tahun. Itu yang di kasus lalu. Komentarnya Bang. Artinya itu akan bisa menjadi pertimbangan hakim tidak? Nggak ada relevansinya ke sana. Kita berbicara tentang substansi, nggak usah bawa-bawa pasal-pasal dari orang lain. Ini kan kita berbicara tentang masalah sidangnya Nikita. Nah, kemarin kan ada juga dikatakan masalah perempuan yang beririsan kasusnya hampir bersamaan dengan TPPU juga. Nggak ada hubungannya. Karena pokok permasalahannya berbeda. Itu kan sebagai sandingannya, kecuali ya kalau ada jurisprudensi. Peristiwa sama, putusnya sama, itu bisa diangkat jadi jurisprudensi gitu loh. Tapi kalau tidak jurisprudensi, apa hubungannya? Kan gitu. Dalam kasus ini tidak ada jurisprudensi yang sama dengan kasus Nikmir? Belum terlihat. Belum ada. Bukan saya katakan tidak ada, belum terlihat. Saya bahasa yang sedikit enak didengar lah gitu kan. Nanti kau bilang nggak ada, kan terlalu saya arogan. Belum terlihat. Justru itu yang mau dipetik di dalam pledoi itu supaya lebih substantif. Ingat, ini perjalanannya tinggal sebentar lagi loh. Harusnya di saat pledoi ini ditunjukkan semaksimal mungkin pembelaannya, gesturnya, pribadinya, sehingga menimbulkan simpati bagi orang lain. Jangan menimbulkan antipati. Ya kalau fans butanya itu pasti loh, mainkan kata Nikita. Kamu hebat, kata iya hebat, setelah masuk penjara 11 tahun, apa yang kau hebat? Nikita yang mampus kan? Lo kan cuma ngomong doang. Itu yang nggak disadari fans-fansnya ini. Berikan dukungan moral, doa kepada Nikita supaya dia mendapatkan sanksi yang seringan-ringannya. Bukan memancing suasana jadi tidak jelas, apalagi dari yang persidangan. Gitu kira-kira ya. Terima kasih banyak. Oke, aja gitu loh. Terima kasih Pak.